Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adistia Syarani Effendi dengan NIM 10117233036. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal ilmiah dengan judul Penerapan Lean Manufacturing dalam Meningkatkan Efisiensi Produksi LC Hijab di PT ABC. Presentasi ini merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah Produktivitas Manufaktur. Jurnal yang saya analisis ditulis oleh Aisyah dan rekan-rekannya dan dipublikasikan pada tahun 2024. ABC menghadapi kendala dalam proses produksi, terutama pada bagian saving yang menjadi titik bottleneck. Kondisi ini menyebabkan waktu tunggu meningkat, bahan setengah jadi menumpuk, dan output menurun. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis pemborosan atau waste dalam proses produksi, menemukan akar penyebabnya, dan menerapkan konsep Lean Manufacturing sebagai solusinya. Dengan pendekatan Lean, perusahaan diharapkan mampu menyeimbangkan beban kerja, meningkatkan efisiensi, dan mencapai target produksi yang lebih realistis. Pemborosan dalam produksi. Peneliti mengidentifikasi 7 jenis pemborosan yang sering terjadi dalam sistem produksi, yaitu overproduction, delay, transportation, overprocessing, inventory motion, dan defect. Semua jenis waste ini terjadi dalam proses saving LC hijab. Contohnya, delay terjadi karena beban kerja antara operator tidak merata. Kemudian motion muncul karena layout kerja yang sempit, dan defect disebabkan oleh keterampilan operator yang masih terbatas. Dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan di slide ini adalah fishbone diagram umum yang mengelompokkan penyebab pemborosan ke dalam 5 kategori, yaitu man, machine, method, material, dan environment. Kemudian penyebab utama waste. Dari analisis lebih lanjut, diketahui bahwa faktor manusia atau sumber daya manusia adalah penyebab dominan dari pemborosan. Operator belum cukup terampil, jumlah tenaga kerja kurang, dan SOP belum tersedia secara jelas. Selain itu, pelatihan yang minim menyebabkan operator kesulitan saat harus menghadapi produk baru atau perubahan dalam proses. Hal ini ditunjukkan lebih rinci dalam fishbone yang variabel man yang ada di sebelah. Untuk mengatasi ketidakseimbangan beban kerja, digunakan metode Yamaguchi chart. Tujuannya adalah membandingkan waktu kerja operator dengan batas waktu ideal per unit, yaitu takes time sebesar 36 detik. Sebelum balancing, dilakukan 9 dari 18 stasiun kerja melebihi take time, menyebabkan bottleneck. Setelah dilakukan perbaikan dengan menambah jumlah stasiun menjadi 40 alur kerja, menjadi lebih seimbang dan lancar. Kemudian yang ada di samping ini Yamazumi chart pra dan pasca implementasi. Perubahan ini terbukti meningkatkan efisiensi dalam distribusi beban kerja antar operator. Setelah Lean Manufacturing diterapkan, efisiensi produksi meningkat hingga 80%. Masalah bottleneck bisa diatasi, waktu lembur berkurang, dan kualitas hasil produksi menjadi lebih stabil. Dengan line balancing yang lebih baik, proses kerja jadi lebih terkontrol dan merata. Penambahan stasiun kerja memang menambah jumlah tenaga kerja, tapi berdampak positif pada output perusahaan secara keseluruhan. Meski hasilnya positif, implementasi Lean juga menghadapi beberapa kendala. Di antaranya, operator sulit beradaptasi dengan perubahan dan tenaga kerja yang ada tidak cukup. Kurangnya SOP dan pengawasan juga menjadi tantangan, ditambah dengan peningkatan biaya akibat perubahan layout dan penambahan stasiun kerja. Ini membuktikan bahwa keberhasilan Lean tidak hanya soal alat dan teknik, tapi juga kesiapan sumber daya manusia dan sistem manajemen di dalamnya. Kesimpulannya, penerapan Lean Manufacturing di PT ABC berhasil meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan produksi. Tools seperti fishbone diagram, time study, dan Yamazumi chart terbukti membantu menyeimbangkan alur kerja.
Agar hasil ini bertahan, perusahaan perlu menyusun SOP yang jelas, memberi pelatihan rutin, melakukan evaluasi balancing secara berkala, dan memperkuat pengawasan langsung terhadap proses kerja. Lean manufacturing bukan hanya solusi, tapi harus menjadi budaya kerja agar hasilnya bisa konsisten dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran nyata tentang bagaimana lean manufaktur dapat diterapkan di dunia industri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.